maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah ala jami'i ni'matillah wa ala jami'i ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Tahrumu haram apa as-sholatu apa salat allati kang laisa kang ora ana laha keduwe salat sababun muqaddimun laisa ora ana laha iku keduwe salat sababun muqaddimun utawi mutaqaddimun utawi sebab kang dihin wala muqarinun lan ora sebab kang barengi fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu. Nomor pira ndi? Sudah papat. Lima. Sudah papat, sudah 5. Lima. Oke, Didik. Khamsatu awqatin 5 pira-pira waktu. Inda tulu isyamsi siji nalikane mletheke srengenge hatta tartafi'a sehingga munggah apa srengenge qadra rumhin ing dalem kira-kirane sak tombak. Wa indal istiwa'i lan ing dalem wektu istiwa fi ghairil jum'ati ing dalem sakliyane dina Jumat hatta tazula sehingga lingsir apa srengenge. Wa indal isfirar nalikane muncul kuning-kuning apa mega hatta tawriba sehingga surup apa srengenge. Wa ba'da sholati subhi lan ing dalem sawuse salat subuh hatta tatlu'a sehingga mlethek apa asyamsu apa srengenge. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sawuse salat asar hatta tawriba sehingga surup apa srengenge. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal nerangkan tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat. Jadi sholat niku diperintahke, tapi ono waktu sing kudu dipahami, ditaati. Tidak semua waktu boleh digunakan untuk sholat. Baik itu sholat awqat, sholat yang sudah ditentukan waktunya, tegese sholat-sholat sunat yang mengikuti, ataupun sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang disebabkan sebab mutaakhir, itu tidak diperbolehkan sholat. Nah, sholat yang diperbolehkan, yang tidak sholat yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan dilakukan, yaitu ketika berada pada 5 waktu, kecuali ada sebab, yaitu sebab mutaqaddim atau sebab
muqorin. Jadi nek cara pengetahuan itu sebab iku ana telu. Siji sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului, sebab muqorin, sebab yang membersamai, dan sebab mutaakhir, sebab yang berada di akhir. Nah, niku contohnya ini. Ana wong salat ba'da asar iku ora oleh. Gitu. Jadi kalau urut kemawon. Jadi ana 5 waktu sing ora oleh dinggone salat, yaiku siji nalikane mletheke srengenge hatta tartafi'a, sehingga naik matahari sekira sepenggalah atau setombak. Jadi ngeten, esok niku kira-kira nek ten mriki syuruk niku syuruk jam pinten niku? Kira-kira syuruk iku jam 6:15 menit. Iku berarti srengenge lagi mulai meletek. Pas srengenge meletek ngoten niku urung oleh dienggo salat. Sehingga naik srengenge itu menjadi naik dan menjadi terang sinarnya. Diperkirakan naiknya itu perkiraan itu 2,5 meter atau kira-kira sak tombak zaman biyen. Sing ana wesine karo ana garane, ana apa namanya ada tongkatnya. Kira-kira dikira naik kira-kira segitu. Itu baru boleh. Dadi nek ana wong salat jam 6 seprapat iku urung oleh. Jam 6 seprapat iku salat sunah urung oleh. Karena dia baru terbit. Wacan Pak Suruk jam pira nanti? 5 setengah 6 ya berarti ya. Setengah 6 luwih. Oh, 5:39. Wis suruk ya. 38. Nah, kira-kira 5:38 iku berarti baru mulai muncul, terbit. Ya, mulai meletek. Kemudian pada saat 5:38 iku mau belum boleh sholat. Nek corotan kitab niku diaran kon mundur 20 menit. Nah, niku. Jadi sehingga dia bisa napa niku naik. Kira-kira sepenggalah baru boleh sholat. Kula nek Pak Misrani ngetake kula bar kadang sholat niku mesti kula ngetake jam ngadeg sik tak enteni. Jadi jam yang ada di situ kemudian kita mundur. Kemudian mundurnya itu untuk menanti matahari naik. Jadi ketok ono panase, maka dikatakan syuruk itu awal dari sholat duha. Ya, awal dari sholat duha. Lah bedanya apa karo duha? Ya meh padha. Cuma nek syuruk iku dilakoni salat syuruk salate salat isyraq iku nek dilakoni kaya jenengan ngeten iki bar subuh tongok-tongok ning kene ngaji terus rampung ora mulih ngenteni jam 6 terus jenengan salat al isyraq sholli sunatal isyraqi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi taala iku ganjarane padha karo wong haji karo umroh tamatan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Nah, guru tahu nglakoni ya. Nek dilakoni ning omah ora melu ora oleh tertib saka subuh sampai itu ya ganjaran salat biasa. Tapi nek urut saka subuhan terus wiridan turu ning masjid karo tongok-tongok ya semendek gitu. Terus jam 6 kurang seprapat karena di sini 38 kering 40 kan sakit ya Pak ya. Ya tidak pandang cukup 15 menit cukup, kalau 20 menit terlalu lama. Nah, itu kemudian melakukan sholat isyraq. Ganjarane padha karo haji karo umroh sempurna. Oh ngono. Awak dhewe urung iso umroh tapi untuk ganjaran haji
umrah. Loh, sekali-kali mangke dilakoni nggih. Sekali-kali pas dina Minggu free subuhan bar subuhan turu gletak utawa semendek, nek semendek luwih apik gitu. Ngenteni napa niku terbitnya matahari jam 6 kurang seperempat salat isyraq 2 rakaat. Iku ganjarane padha karo wong haji umrah. Lah iku. Nah, tapi sebelum itu ndak boleh. Atau pas itu ndak boleh karena dia baru masuk. Baru masuk kemudian kita tunggu sampai nek dukane jam pinten niku. Niku lho Pak, sampai tonton duka jam pira? Duka 5.58 jam 6 ya. Lah berarti boleh melaksanakan sholat adalah jam 6 kurang 2 menit. Ngoten, hitungane ngoten. Jadi nek isyraq pertama niku masih membahayakan, masih napa? Masih baru masuk. Nah, jadi oleh sholat lagi sunnah setelah habis subuh itu adalah setelah napa? Kira-kira jam 6 atau jam 6 kurang menit atau misalnya maju sedikit tidak apa-apa. Nah niku baru diperbolehkan. Sebelum itu membahaya, haram, waktu haram. Wa indal istiwa lan nalikane jam 12 tit. Jam 12 awan tit, tapi jamnya jam istiwa. Jam waktu bukan jam WIB. Jam srengenge. Nah, jadi pas jam 12 tit itu tidak ada bayangan, itu haram sholat. Nek kula sampeyan ya serem serang legewo. Orang legewo. Illal Jum'ah, kecuali hari Jumat hatta tazula, sehingga bergeser matahari. Jadi matahari pas tit tidak ada bayangan, kemudian bergeser ada bayangan, itulah waktu istiwa. Waktunya sangat sempit. Waktunya sangat sempit. Nah, niku yang kecuali hari Jumat dan di Mekah bebas meh salat warasar kena bareng kena nek Mekah niku bebas, tapi nek Madinah hukumnya padha masjid umum, waktu umum ya. Jadi misalnya nek Mekah itu mas sampean salat sak kemenge bar subuh ya salat, bar asar ya salat, ndak ada waktu tahrim di sana, ndak ada larangan khusus di Mekah. Tapi kalau di Madinah berlaku hukum umum. Nah, niku. Jadi nek mulane Jumat niku bebas mulai teko jam 11 terus sholat terus sampai azan. Jadi kira-kira selisihnya waktu istiwa dan waktu WIB itu ya seperempat jaman. Kira-kira lebih dulu waktu istiwa. Hatta tazula indal isfirar. Wa indal isfirari hatta taghriba. Lan nalikane surup sore niku mau meh angslup matahari meh angslup niku kan ana cemlorot kuning-kuning nggih. Cemlorot kuning-kuning iku ya waktu dilarang salat sampai betul-betul tenggelam huruf. Jadi srengenge meh angslep niku ana cemlorot kuning sering saiki ya ora ketok nontone ning ndi ora sawah kok. Nah gitu wis pokoke titikane ngene, maghrib iku misale jam setengah 6 gitu, berarti jam 5 selawe menit iku gak oleh sholat meskipun dia masih masuk dalam waktu asar, tapi nek ini dibagi gak oleh. Seperti tadi waktu subuh itu tadi, waktu subuh kan waktunya subuh, bar asar itu ora oleh sholat, tapi ketika orang itu setelah sholat asar kemudian jeda waktu lama meh sholat meneh kok mendekati maghrib, itu juga tidak diperbolehkan. Wa ba'da sholati subuhi lo diterangake dhewe, dan setelah sholat subuh gak oleh. Kemudian wa ba'da sholatil asri, dan apa niku salat asar sehingga maghrib itu dilarang kecuali ada sebab. Kecuali ada sebab.
Sebab yang pertama adalah mutaqaddim, sebab yang mendahului. Jadi umpamane kula jenengan iku ka omah, gitu, ka omah, terus mlebu masjid bar subuh, subuhan balik, HP-ne keri ning masjid, gitu. Isen duwe wudu, mlebu masjid sikil tengen niat iktikaf utawa ora niat iktikaf. Jenengan terus salat usolli sunata tahiyatul masjid, Allahu akbar, sah mboten? Sah. Kenapa? Ada sebab yang mendahului. Apa sebabnya? Masuk masjid itu mendahului. Karena masuk masjid boleh meskipun bar salat subuh. Lho ngeten. Udeng nggih. Nah niki bar salat subuh. Kemudian salat asar. Bar salat asar iku ora ana ba'diyah. Tapi karena jenengan bar wudu terus jenengan salat Allahu akbar. Lah salat apa, Pak? Syukril wudu. Salat karena setelah melaksanakan. Sebab ada sebab yang mendahului. Boleh. Kita. Pak, nek saya sholat tobat, boleh betul? Tidak boleh. Sebabnya apa? Sebabnya di belakang. Kue sholat, kula sampean sholat karepe di ngapura sane. Berarti kan di belakang. Sholat hajat boleh betul? Tidak boleh. Karena apa? Karena sebabnya berada di belakang. Awake dhewe salat krana hajate ben dipenuhi. Paham ya? Jadi karena yang tadi mutaqaddim, karena kita masuk masjid, berarti masuk masjid terdahulu daripada kepentingan salat. Nek hajat, salat sik ben hajate dikabulkan. Itu dilakukan setelah asar tidak boleh. Bisa dipahami? Nah, nggih. Terus iku jenis sebab mutaqaddim, sebab mutaakhir. Sebab-sebab yang akibatnya berada di belakang, yang menyebabkan adalah berada di belakang, bukan di depan. Nah, karena bar salat ben entuk ganjaran. Nah, itu nggak boleh. Nah, tadi kan salat kenapa? Karena saya wudu, maka saya salat. Meskipun bar asar. Tapi kita kira ngono apa ya? Dilakoni Pak ya ngono, kira-kira ya ora gitu. Jadi itu. Kemudian ana wong mati. Kemudian karena suatu proses sehingga disolati bar asar, belum dimakamkan, menunggu sampai waktu asar. Mayite seneng kono. Boleh disolati mboten? Ayo, boleh betul? Boleh. Sebab apa? Saat itu ada mayit, namanya sebab mukorin. Meskipun bar salat asar. Kata gerhana bulan. Gerhana bulan itu misalnya karena terjadi jadwalnya gerhana bulan itu bar subuh. Sholat gerhana bulan atau matahari itu ya ketika masih terjadi gerhana. Nah, tapi itu terjadi bar sholat subuh. Boleh mboten sholat gerhana? Boleh, karena ada gerhana. Paham? Nah, iki. Terus wonten meneh. Ana wong salat duwe utang salat. Nek utange salat iku saking akehe, iku angger bar zuhur salat zuhur meneh. Iku jelas oleh. Bar maghrib salat maghrib meneh, jelas oleh. Bar isya salat isya meneh. Nek bar subuh salat subuh meneh karena hutang qadha boleh mboten? Boleh. Sebab napa? Sebab
sebab mutaqaddim qadha, karena punya hutang maka dibayar. Maka boleh. Terus ketika ada sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului, atau sebab muqarin yang membersamai, maka sholat di waktu yang dilarang adalah diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah yang tidak punya sebab. Contohnya angger sholat, lagu sholat apa? Sholat golek ganjaran, aku nganggur daripada nganggur sholat. Bar subuh tanpa ada kepentingan, sebab muqarin atau sebab yang bersama atau sebab yang mendahului, tanpa ada sebab itu roh sholat angsal betul angsal, namanya sholat sunat mutlak, tidak diperbolehkan. Karena tidak punya sebab. Sholat sunnah ba'diyah barasat ora ono, wonten mboten sholat sunnah ba'diyah? Ya, sholat ba'diyah subuh ya ora ono, tapi pernah ono. Ya karena ndak ngerti ya nek dikandani alon-alon. Nah nggih. Terus ada waktu tahrim, yaitu 5 waktu yang saya sebutkan tadi, itu dilarang sholat bar asar, bar sholat subuh, sebelum matahari terbit, kemudian sebelum hilangnya warna kuning menuju ke warna ke gelap atau ke terbenamnya matahari. Nah, niku tidak boleh. Kemudian waktu istiwa, itu semuanya dilarang. Waktu istiwa diperbolehkan hanya hari Jumat dan di kota di Masjidil Haram, gitu. Itu boleh bebas. Tapi selain itu harus punya sebab. Kalau bersama, contohnya jenazah, contohnya gerhana, maka diperbolehkan. Kalau itu adalah ada sebab yang mendahului, misalnya wudhu, misalnya masuk masjid, maka diperbolehkan. Tapi kalau sebabnya adalah di belakang, sholat hajat, sholat istikharah, sholat karena safar, sholat karena apa, itu tidak diperbolehkan karena sebabnya mutaakhir. Jadi sholat hajat ben hajatnya dipenuhi, berarti kan berada di akhir. Orang hajatnya dulu baru sholat kan, sholat nembe hajat, itu dilarang. Nah, yang terbanyak pelanggaran adalah orang-orang yang napa niku di waktu sholat subuh kemudian dia ingin mendahulukan duha, tapi waktunya belum nyampe. Waktunya masih kurang, itu harus diperhatikan. Nah, karena ini penting sekali ketika nanti kita sholat jenazah. Barasar kok sholat jenazah ora kena, utawa ana mlebu masjid kemudian roh lha ki ora bar sholat asar toh, lah kok sholat meneh, haram itu. Bar asar ora oleh sholat. Iya, memang barasar ora oleh sholat sunah, tapi nek ana sebabe oleh. Lah sebabe apa? Sebab aku mlebu masjid, mula aku oleh sholat tahiyatul masjid. Ngoten nggih. Muga-muga saged difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.